Jadi kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Sementara ini kan UU HKPD ini sebetulnya sudah diberlakukan sejak tahun 2022, artinya sudah diketuk gitu ya sejak tahun 2022. Kenapa sebetulnya ini baru artinya diprotes begitu Pak di awal tahun ini? Apakah sebetulnya ada permasalahan-permasalahan lain yang menyertai Pak? Jadi gini Mbak, ini tidak ada sosialisasi. Jadi, tadi saya bilang kan konsultasi publiknya nggak ada, sosialisasinya nggak ada, ya kan. Kami sebagai, induk organisasi pariwisata, tempat berkumpulnya 36 asosiasi pariwisata juga nggak tahu apa-apa. Asosiasi sektornya juga nggak tahu apa-apa. Lah ya terus gimana gitu loh. Ya terang aja kita pada semua kaget kan, karena, kagetnya itu kan dari Pemda mengeluarkan Perda. Nah kan begitu sama Perda langsung ditagih begitu ya, orang tuh tentunya kaget. Itu kan kenapa 2022 ditagihnya di 2024. Karena itu masa sosialisasi dong harusnya kan. Iya kan, paling nggak di dalam penyusunan, udahlah, ini udah salah dari awal ya, dari DPR-nya salah, lalu dari prosesnya yang harusnya penyusunan Perda itu juga melibatkan stakeholders di daerah juga enggak. Nah sekarang ini pertanyaannya adalah, eee, sebetulnya apa sih tujuannya gitu ya? Apakah ini memang mau mematikan sektor, tertentu tersebut atau bagaimana? Karena bagi kami, kalau memang mau dikendalikan, mau ini, ya udah itu dari perizinan gitu loh, bukan dari pajak. Kan yang pengendalian ada di perizinan. Baik, Nah, ini kan lucu gitu loh, baik Pak Haryadi, tapi perizinannya. baik, menanggapi apa yang disampaikan oleh pemerintah, sebetulnya kan ini UU HKPD ini bukan untuk membunuh usaha begitu ya Pak, para pengusaha hiburan, tapi melainkan untuk bisa memperkuat desentralisasi fiskal. Nah, bagaimana Anda melihat ini Pak? Artinya pemerintah memiliki tujuan lain, bukan bertujuan Nah, untuk itu kan iya, membunuh tuh pelaku usaha. kalau yang lain, kan tadi saya bilang di dalam waktu dalam apa, kriteria menyusun pajak daerah aja kan ada salah satu kriterianya yaitu nggak boleh diskriminasi kan gitu kan. Harus affordable, itu kan gitu, dan harus memberikan kontribusi untuk kemajuan pembangunan daerah, kan gitu bunyinya. Jadi kalau Mbak bilang, atau pemerintah bilang bahwa ini, apa namanya, tidak untuk apa tadi istilahnya Mbak tadi, Mbak tadi bilang apa tadi? Tidak untuk apa, mematikan apa tadi istilahnya Mbak Sinta tadi itu? Nah, itu kan kenyataannya nggak begitu. Kalau udah pajaknya tinggi itu kan berarti perusahaan yang nggak sanggup bayar kan gitu. Bayangkan kalau dia apa namanya, kena 40% dari gross, itu artinya dia tinggal 60%, Mbak. Biayain untuk operasional, bayar sewa, bayar apa, karyawan, bayar untuk apa, royalti kalau itu karaoke dan sebagainya. Ya nggak cukup kan gitu. Iya kan, mana ada sih, apa namanya, yang namanya usaha rakyat kayak gini ya, kena beban begitu tinggi kan nggak ada. Nah makanya saya bilang, dari awal juga karena tidak ada konsultasi publik ya begini jadinya, gitu. Jadi kalau sekarang Kementerian Keuangan berdalih-dalih segala macam ya menurut saya ya menurut saya harusnya kita sekarang, apa, harus dewasa ya, kita mengelola bangsa dan negara ini harus lebih matang lah gitu. Kalau Baik, memang ada kesalahan ya udah, kita bicara kita duduk kembali kita, rumuskan kembali bagaimana. Karena kalau ini menurut saya emang mematikan gitu loh. Ini baik. gimana ceritanya dan 40%. Baik, artinya perlu ada komunikasi dan juga sosialisasi ya Pak Haryadi. Saya ingin menanyakan ke Pak Haji. Pak Haji terkait dengan rencana untuk menaikkan pajak. Ini kan sebetulnya kalau dilihat begitu ya Pak, ini kondisi pasca pandemi dianggap bahwa artinya untuk usaha-usaha tertentu ini sudah boleh dibilang sudah fully recovered begitu ya. Mungkin sudah ramai kembali seiring dengan juga PPKM memang sudah dicabut sejak 2 tahun yang lalu. Anda melihatnya Pak, apakah benar-benar untuk jenis-jenis usaha tertentu sudah fully recovered sehingga sudah layak untuk diterapkan pajak-pajak sesuai dengan perhitungan yang diatur di UU HKPD di tahun 2022. Iya, sebenarnya tentu kalau kita bicara ini lebih baik ada datanya ya. Jadi, memang sesuatu yang nanti kita, debat kusir saja. Tapi saya akan membawanya ke dalam konteks, tadi pertanyaan Mbak Sinta yang sebelumnya mengenai desentralisasi fiskal. Jadi kan begini, kalau kita lihat desentralisasi fiskal di Indonesia ini udah 2 dekade. 2 dekade itu kan sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah pusat adalah kemandirian fiskal masing-masing daerah. Supaya juga ada suatu, tidak terlalu bebannya transfer ke daerah itu tidak terlalu tinggi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya, Undang-Undang HKPD ini bermaksud untuk meningkatkan local taxing power. Local taxing power-nya tapi dalam koridor-koridor yang mengharmonisasi, dalam koridor yang saling, eee, ada ininya ya, ada koridornya, ada, panduannya dan sebagainya.
Tapi di sisi lain kalau kita lihat Undang-Undang HKPD juga sebenarnya membuka ruang-ruang fasilitas. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita lihat ini tinggal bagaimana Pemda itu kemudian melihat rancang bangun Undang-Undang HKPD ini. Pertanyaannya adalah kalau sekarang dari sisi pusatnya, kalau kita lihat Undang-Undang HKPD-nya, dia tidak mengatok suatu tarif itu secara absolut, ada rentang. Terus kemudian ada ruang-ruang insentif dan sebagainya. Pertanyaan adalah sejauh mana behavior Pemda kemudian bisa melihat ini seperti itu ya. Jadi bagaimana dia kemudian memajukan industri, tidak mematikan dan sebagainya. Nah, kalau saya melihatnya adalah memang betul kalau kita bicaranya tentang teori pajak gitu ya, tentang tarif yang optimal. Sebenarnya ada tarif yang optimal, Mbak. Jadi ada titik di mana sebenarnya setelah tarif itu terlewati, itu kemudian bisa saja suatu industri itu malah justru tidak berkontribusi sama sekali karena usahanya mungkin saja tutup dan sebagainya. Ini yang sebenarnya mungkin perlu dilihat kembali. Tarif yang optimalnya akan seperti apa, dan ini diserahkan kepada Pemda masing-masing. Tapi saya juga menyadari, pertanyaannya kan dari pelaku usaha adalah, apakah efisien kalau semisal mengajukan secara permohonan ya. Kita bicara tentang 400 lebih kabupaten dan kota ya menerapkan pajak hiburan, pasti Pak Aryadi juga tahu hal ini. Jadi memang hal yang paling simpel adalah sebenarnya menurut saya selain MK ya, ini juga pemerintah sebenarnya juga memungkinkan untuk mengintervensi tarif nasional terkait dengan pajak hiburan. Itu ada di pasal 97 Undang-Undang HKPD yang mungkin kita juga tidak terlalu melihat hal tersebut. Jadi sebenarnya dimungkinkan juga dalam kriteria tertentu nanti ada tarif yang berlaku secara nasional. Ini mungkin bisa lebih efisien dan juga bisa memastikan behavior Pemda itu kemudian juga melihat bahwa pajak hiburan ini mungkin memang belum terlalu bisa dioptimalkan atau recover dulu dan sebagainya, tapi juga lagi-lagi harus ada konsultasi publik. Mungkin itu Mbak Sinta.